Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak, karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Welcome back with me, Miss Sylvie of course. And today we are going to learn about apologizing. Yep, anyone knows what the meaning of apologizing? Last week ya, minggu lalu we have done learn about greeting, take leaving, gratitude, and today apologizing. Dimana greeting itu kan salam pembuka ya, ketika kalian pertama kali ketemu seseorang. Terus kalau misalnya take leaving itu salam perpisahan ketika kalian ingin mengakhiri sebuah percakapan. Lalu ada gratitude, itu adalah ucapan terima kasih. Dan sekarang ada apologizing ya. Ingat kalau gratitude itu ucapan terima kasih dimana dengan salah satunya dengan cara thank you. Dan di sini contohnya yang sudah ibu berikan adalah ada kata sorry, I do apologize, please pardon me. Kira-kira apa nih arti dari apologizing? Kira-kira ungkapan apa nih apologizing itu? Ada yang sudah bisa menebak? Ya, oke. Apologizing itu adalah ungkapan permintaan maaf dalam bahasa Inggris ya. In English, kalau misalnya kalian ingin mengucapkan permintaan maaf, you have to use apologizing conversation. Dimana apologizing expression atau with apologizing conversation, yaitu salah satunya dengan sorry, I do apologize, please pardon me. Gitu ya. Untuk lebih detailnya lagi, kira-kira penggunaan apologizing itu apa aja dan bagaimana gitu ya. Kita langsung lihat ke slide berikutnya. Let's go to the next slide ya. Oke, this is the apologizing dialogue, dimana ada dialogue 1 and dialogue 2. Di sini ada percakapan, ada dua percakapan, ada dialogue 1 and dialogue 2. You have to remember to translate one by one. Jadi kalian harus belajar dari sekarang untuk mentranslate atau mengartikannya satu per satu. Ayo semangat, kalian pasti bisa, ibu yakin itu. Oke, kita bahas dari dialog yang pertama dulu ya. To translate one by one. Everyone knows, semoga ya kalian semua di sini masih ingat what the meaning of good morning, karena sebelumnya sudah ibu jelaskan juga what the meaning of good morning in the first meeting ya, di pertemuan yang pertama. Jadi ibu rasa tidak perlu kita artikan lagi what the meaning of good morning ya. Hopefully anyone knows what the meaning of good morning ya. Semoga semuanya tahu apa arti dari good morning. And then next, selanjutnya ada Miss Vina. Untuk Miss Vina ini kita nggak perlu artikan lagi karena nama orang. Lalu ada I'm sorry I'm late. I'm itu artinya saya dan sorry itu apa ya? Lihat ke sini, sorry itu artinya adalah maaf, dan I'm late. I'm-nya nggak perlu diartikan lagi karena I'm itu artinya adalah saya ya, tadi sudah dibahas. And late. What the meaning of late? Tulisannya latte, dibacanya late. Artinya adalah telat ya. Oke, sudah kebayang nggak sih ini kira-kira Edo, ini kan Edo ya, Edonya ngomong apa nih ke Miss Vina? Nah, terus di sini ada morning, kita nggak perlu artikan lagi what the meaning of morning, and Edo itu adalah nama orang, dan why are you late? Nah, di sini ada kata why. Why itu artinya adalah kenapa. R, ingat, ada yang masih ingat R itu maksudnya apa? Tidak perlu diartikan dulu kalau misalnya kamu menemukan kata R, karena nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Untuk sementara tidak ada, karena R itu adalah to be ya, jadi jangan diartikan dulu, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. And you itu artinya adalah kamu. Di sini disebutkan lagi kata late. Di sini ya, di sini ada late, di sini juga ada late. Dimana late itu artinya adalah telat. Gitu. Dan di dialog yang kedua pun caranya seperti itu. You have to translate one by one. From the good morning, Mr. Gunawan, kamu tidak perlu diartikan ya, karena Mr. Gunawan itu artinya nama orang maksud ibu. Lalu ada I'm sorry I'm late. Nah di sini tadi sudah ada nih I'm sorry I'm late. Wah kemungkinan sama nih. Jadi gitu ya cara untuk translate one by one. Jangan malas, ayo translate one by one. Ibu percaya kalian pasti bisa. Oke, selanjutnya kita lihat ke slide yang
berikutnya. Nah, this is the apologizing dialogue ya, in dialogue 1, dimana tadi kita sudah dapatkan nih translate one by one. We have done to translate one by one and we get sorry, as maaf, late, telat, why, kenapa, you, kamu gitu ya. Dan kalau misalnya kalian artikan jadi sebuah kalimat kurang lebih akan seperti ini ya, dimana dialogue 1, Miss Vina and Edo, Edo says atau Edo berkata, "Good morning Miss Vina, I'm sorry I'm late." Selamat pagi Miss Vina, maafkan saya telat gitu. Berarti di sini ada ungkapan apologizing ya. Ada ungkapan permintaan maaf yang dilakukan oleh siapa? Oleh Edo. Edo meminta maaf karena apa? Karena telat, maaf. Kok ibu keceletot ngomongnya, maaf ya. Lalu ada Miss Vina menjawab, "Morning Edo, why are you late?" Di sini Miss Vinanya menanyakan, "Kenapa kamu telat?" gitu. Jadi di sini di dialog 1 ini adalah percakapan conversation atau apologizing dialog ya, percakapan permintaan maaf yang dilakukan oleh Edo kepada Miss Vina, di mana Edo meminta maaf kepada Miss Vina karena dia telat gitu ya. Telat kemana nih? Telat masuk ke sekolah gitu kurang lebih ya. Jadi sekarang kalau misalnya kalian telat mengumpulkan tugas barangkali ke ibu, jangan ngomong maaf ya, you have to say sorry ya. Oke, karena kita sudah belajar apologizing conversation atau bagaimana cara mengungkapkan permintaan maaf menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Oke, let's go to the next slide. Nah, this is the dialogue 2. Ini adalah dialog yang kedua. Intinya di dialog yang kedua itu sama, ungkapan permintaan maaf. Kalau tadi kan yang dilakukan oleh Edo kepada Miss Vina, kalau ini yang dilakukan oleh siapa kira-kira? Mr. Gunawan atau Pak Gunawan dan students. Sorry, ibu di sini nggak bisa nyebutin studentnya siapa karena di sini tidak dimention atau tidak disebutkan nama siswinya ini siapa itu ya. Jangan lupa to translate one by one ya, like this one, and let's go to the dialogue-nya ya, langsung ke percakapannya aja seperti ini. Good afternoon Mr. Sorry, ini Mrs.nya harusnya dicoret ya. Good afternoon Mr. Gunawan, I'm sorry I'm late gitu kan, sama aja ya sama Edo, dia pun telat nih si siswa ini. Selamat siang Mr. Gunawan, maafkan saya telat gitu. Terus Mr. Gunawannya jawab kayak gini, "Good afternoon, okay, don't be late again next time. Oke, jangan telat lagi lain kali." Gitulah ya kurang lebih. Oke, let's go to the next slide ya. Kita simpulkan, let's go to make a conclusion from the apologizing dialogue. Dari ungkapan permintaan maaf ya, dialog atau percakapan ungkapan permintaan maaf semuanya menggunakan kata sorry ya. Karena di dalam bahasa Inggris penggunaan maaf yaitu adalah dengan kata sorry ya, as a simple gitu loh. Simpelnya adalah menggunakan kata sorry gitu ya. Untuk mengetahuinya yaitu you have to translate one by one gitu. Nah, this is the another expression of apologizing. Jadi selain menggunakan kata maaf, kalian juga bisa menggunakan kata-kata lain untuk mengungkapkan permintaan maaf gitu kurang lebih ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ketika ada orang yang mengatakan kepada kalian I'm sorry, kalian bisa menjawab dengan kata okay gitu ya. Terus kalau misalnya ada orang yang meminta maaf ke kalian I'm sorry, kalian bisa ngejawab forget it itu artinya adalah lupakan itu. Bukan berarti melupakan masalah dan nggak mau memaafkan, tapi lebih ke ya udah lupain aja, saya nggak apa-apa kok gitu, lebih ke kayak gitu ya. Bukan berarti forget it, aku nggak peduli gitu, bukan kayak gitu. Terus ada jawabnya kamu bisa juga dengan it's fine, it's okay, it's alright. Pilih salah satu aja ya, mau it's fine boleh, mau it's okay pun boleh, atau it's right juga boleh. Artinya baiklah, maksudnya gini, ketika ada orang yang meminta maaf sama kalian, sorry gitu, terus kamu bilang ya it's okay gitu, atau it's fine gitu, atau it's alright gitu, maksudnya baiklah gitu, lebih kayak gitu. Atau kamu juga bisa mengucapkan dengan kata-kata never mind itu santai aja lah, nggak masalah gitu, itu bukan masalah yang besar banget kok kamu ngelakuin sesuatu kesalahan ke saya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ketika ada orang yang meminta maaf ke kalian bisa merespon with this one ya.
Okay, forget it, it's fine, it's okay, it's alright, never mind. Kalian bisa merespon dengan ini. Dan kalau misalnya kalian ingin mengungkapkan maaf, selain kata sorry, kamu juga bisa menggunakan kata I really sorry, I do apologize, forgive me. Ya, R-nya nggak begitu kedengeran ya. Emang seperti itu harus ngomongnya, forgive me, please pardon me. Ya, jadi dimana semuanya ini artinya sama ya, maafkan saya. Tapi untuk sorry, I really sorry, forgive me, please, itu yang boleh dibilang apa ya? Kau bisa mengungkapkan itu kepada semua orang, siapa aja gitu sebenarnya ya. Tapi kalau yang ini, yang I do apologize and pardon me, itu untuk yang dia tuh kayak apa ya? Jadi kayak yang punya salahnya tuh besar banget. Kalau misalnya mohon maaf ya, ini contoh aja. Misalnya kamu ngehilangin handphone orang tua kamu misalnya, atau menghilangkan handphone teman kamu, kan itu otomatis teman kamu pasti akan kesel banget sama kamu. Nah, kamu bisa menggunakan kata sorry, tapi you better choose this one. Kamu lebih baik menggunakan kata ini, karena ini tuh lebih sopan dan lebih kayak mengiba gitu loh, meminta maafnya kayak tolong maafin saya banget dong gitu, lebih ke kayak gitu. Kalau ini kan just say sorry, I really sorry. Tapi kalau I do apologize sama pardon me itu lebih ke kayak memohon banget untuk dimaafkan gitu, karena kesalahannya begitu besar, something like that ya. Atau kalian ke guru ataupun ke orang tua kalian berbuat salah gitu, kalian juga bisa menggunakan dengan kata I do apologize dan juga pardon me, karena I do apologize dan pardon me itu lebih sopan gitu ya. I think like that to use apologizing. Jadi begitulah ya penggunaan dari apologizing and responnya yang seperti apa, dan ini responnya ya. Okay, this is the assignment. And as usual, seperti biasa ya, do attendance, write your name and class in YouTube comment column. Example present, Sari 7B. And then click the blue link in YouTube column comment to access the assignment. Ya, seperti itu. Jangan lupa untuk absen kehadiran di kolom komentar, menuliskan kata present, nama kalian dan juga kelasnya. Lalu kalian bisa klik link yang warna biru di kolom komentar YouTube Ibu. Diklik aja, nanti kalian bisa langsung mengakses Google Formulir untuk tugasnya. Begitu, jangan lupa materi ini dicatat ya. Jangan lupa untuk dicatat, nanti ada waktunya Ibu akan meminta kalian mengumpulkan buku catatan dan akan Ibu lihat catatan kalian dari mulai greeting ada nggak nih sampai dengan apologizing, begitu ya. Thank you for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.